Akibat memanasnya situasi, pemerintah telah menetapkan darurat sipil di kota Ambon. Puluhan ribu orang mengungsi dan kehilangan tempat tinggal. Film yang diangkat dari kisah nyata ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Sani Tawainela. Jebolan dari Diklat Ragunan, sekaligus mantan pemain timnas U15 yang melatih anak-anak di desanya agar tidak ikut dalam kerusuhan yang sedang terjadi pada saat itu. Meski awalnya latihan itu hanya untuk melindungi anak-anak, namun pada akhirnya latihan itu mampu membawa Maluku juara Indonesian Cup U15, bahkan membawa cerita perdamaian di Ambon. Kini, Sani yang sudah berkeluarga terpaksa menjadi tukang ojek untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Saat sedang mengambil barang di toko, tiba-tiba terjadi kerusuhan di sana. Saat itu, Sani melihat seorang anak berlari mendekati kerusuhan. Sani lantas memeluk dan melindunginya agar tidak terkena lemparan batu oleh massa yang sedang bertikai. Namun entah kenapa, tiba-tiba anak itu memberontak dan lari dari sana. Kerusuhan akhirnya mereda setelah pasukan TNI datang ke sana. Sani lantas dibawa oleh tentara untuk keluar dari perbatasan menggunakan truk. Saat berada di truk, Sani bertemu seorang bapak yang anaknya tewas terkena peluru nyasar saat terjadi kerusuhan. Beta ku anak laki-laki mati. Katanya peluru nyasar. Sesampainya di rumah, Sani mendengar berita jika kembali ada anak kecil menjadi korban peluru nyasar. Dan rupanya anak itu adalah anak yang berusaha dia tolong tadi. Salah seorang korban tewas adalah anak berusia 10 tahun dengan luka tembak pada bagian dada. Haspa, istri Sani yang khawatir karena setiap hari Sani pergi melewati perbatasan, meminta Sani untuk mencari pekerjaan lain. Namun, belum sempat Sani menjawab, kembali terjadi kerusuhan di perbatasan. Sani yang melihat anak-anak kecil berlari untuk melihat kerusuhan, lantas mengikutinya. Di sana muncul kekhawatiran Sani setelah melihat anak-anak itu hampir saja tewas terkena ledakan bom. Pagi harinya, saat sedang merenungi permintaan istrinya, Sani melihat anak-anak sedang bermain bola. Sani pun lantas menunjukkan skillnya di depan anak-anak itu. Karena terpukau dengan skill Sani, anak-anak itu meminta Sani untuk mengajarinya bermain bola. Namun tiba-tiba, yang listrik dipukul, yang menandakan kembali terjadi kerusuhan di perbatasan. Anak-anak lantas lari untuk melihat kerusuhan itu. Karena tak ingin terjadi hal yang buruk dengan anak-anak itu, Sani lantas mengajak mereka untuk bermain bola di pantai agar perhatian mereka teralihkan dari kerusuhan itu. Seusai bermain, Sani berinisiatif untuk melatih anak-anak itu setiap sore agar perhatian mereka teralihkan dari kerusuhan. Kamu mau latihan bola tiap hari, Kasing? Jam 5. Mau kakak, mau kakak. Malam harinya, Sani mengutarakan keinginannya itu kepada Raffi, teman satu timnya dulu, dan mengajaknya untuk melatih anak-anak. Saya ikut juga. Iya, Raffi. Namun di rumah, Haspa merasa sedikit khawatir dengan keuangan keluarga mereka jika Sani melatih bola setiap sore. Namun Sani meyakinkan istrinya jika semuanya akan baik-baik saja.
Yang takut. Tiba di hari pertama Sani melatih. Saat itu baru ada 7 anak yang ikut bergabung dalam latihan. Di antaranya adalah Alvin Tuasalamoni, Rizky Pelu, dan Hendra Adibayau. Karena masih kekurangan pemain, Sani setiap bekerja sembari mencari bakat-bakat baru dari Tulehu. Saat itu, Sani melihat bakat dari Salim Ohurela dan Kasim Tuasalamoni. Ade! Meskipun niat Sani mengadakan latihan bola itu untuk mengawasi anak-anak di desanya, namun ada saja orang yang mencibir Sani karena tidak ikut mengamankan desanya, malah melatih anak-anak bermain bola setiap sore. Sani itu aneh-aneh. Giliran jaga kampung, sen datang. Bukan hanya itu saja, setelah beberapa lama melatih, kondisi ekonomi keluarga Sani semakin menurun karena waktu Sani bekerja yang terpotong untuk melatih anak-anak. Kita yang bisa, kita udah kasih latih bola anak-anak tuh di lapangan. Suatu hari, saat Sani akan pergi melatih, dia dimintai tolong untuk mengambilkan barang ke terminal. Karena keuangan keluarga Sani sedang tidak baik-baik saja, Sani lantas mengambil pekerjaan itu. Kita ambil sudah. Namun sayang, karena Sani datang terlambat, dan saat itu Raffi izin tidak melatih, anak-anak yang tidak ada pengawasan pun lari ke perbatasan saat ada kerusuhan. Dan naasnya, kaki Kasim terkena ledakan bom Molotov. Mama, Zakika, Mama. Tak terasa 5 tahun sudah Sani melatih anak-anak di desanya. Kerusuhan pun juga sudah mereda, meskipun masih ada sedikit ketegangan di sana. Suatu hari, seusai latihan, Raffi meminta Sani untuk membentuk sekolah sepak bola. Namun, jangankan untuk membentuk sekolah, untuk menghidupi keluarganya sendiri saja Sani kesusahan. Apalagi di rumah akhir-akhir ini Haspa sering marah karena keuangan keluarga mereka yang semakin menurun. Lebih baik sekarang harus cari kerja lain sudah. Saat Sani sedang menceritakan kesusahannya di warung Mama Alvin, dia dihampiri Raffi dan memberitahu jika mereka dipanggil Bapak Raja untuk datang ke rumahnya. Sebentar tuh Bapak Raja ada ajak ketemu aku dapat. Oh gitu? Iya. Setelah bertemu Raffi, Sani kembali melatih. Dan karena Salimbe datang terlambat, Sani bertanya kepada Salimbe kenapa dia terlambat datang latihan hari ini. Salimbe harus bekerja untuk membayar SPP sekolahnya. Sani yang merasa iba, lantas memberikan hasil kerjanya hari ini untuk Salimbe membayar SPP. Ini pegang, sudah. Pakai par bayar uang sekolah. Sesampainya di rumah, Haspa bertanya kapan Sani akan membawa anaknya imunisasi. Karena belum memiliki uang, Sani lantas berniat untuk menjual kambing pemberian orang tua Haspa. Mendengar niatan Sani, membuat Haspa marah karena kambing itu hanya boleh dijual untuk keperluan mendesak saja. Anak orang segitu banyak diperhatikan. Anak sendiri cuma 2 susah. Setelah itu, Sani pun lantas pergi ke rumah Bapak Raja. Rupanya Raffi sudah menunggu di sana terlebih dahulu. Saat itu Bapak Raja memberitahu jika Tulehu akan menjadi tuan rumah John Mailoa Cup. Dan Bapak Raja meminta mereka untuk menyiapkan anak-anak Tulehu mengikuti turnamen itu. Sani yang awalnya masih pikir-pikir untuk membuat SSB, sontak langsung bersemangat untuk segera membentuk SSB itu. Namun, Raffi mengatakan agar Sani memikirkan keluarganya saja, dan Raffi yang akan mencari uang untuk membuat SSB itu. Lebih baik usah pikir keluarga saja tuh dulu. Pagi harinya, saat Sani mengantar guru SMA ke sekolah,
Dia dihampiri oleh Jago. Jago meminta tolong kepada Sani untuk membelikan sepatu bola jika Sani pergi ke Ambon. Sedangkan di dalam kelas, Salimbe yang terkenal sering bolos sekolah kembali membuat ulah hingga ibunya dipanggil kepala sekolah. Ibunya hanya menasihati Salimbe agar dapat bisa berubah, karena jika tidak, Salimbe tidak akan naik kelas. Beta cuma ingin Ose jadi batul. Sepulangnya dari SMA, Sani diberitahu temannya jika Raffi membuat SSB Tulehu Putra. Rupanya, Raffi membuat SSB itu dan mengambil alih latihan anak-anak tanpa sepengetahuan Sani. Sani yang merasa dikhianati karena dari awal mereka melatih bersama, namun kini Raffi membuat SSB itu tanpa melibatkan Sani. Sani, semungkin ada 2 matahari dalam satu lapangan. Setelah semua kejadian itu, Sani lantas pergi ke rumah Jago untuk memberikan sepatu titipannya. Sani juga berpamitan kepada Jago, karena besok Sani tidak lagi melatih mereka. Sani juga memberikan ban kapten kepada Jago, dan meminta Jago untuk memberi contoh kepada teman-temannya tentang kedisiplinan dan semangat yang tinggi dalam berlatih. Saya harus kasih contoh para teman-teman yang lain. Semangat tinggi, disiplin tinggi. Setelah Sani pergi, Jago langsung menghampiri teman-temannya untuk memberitahu jika Sani tidak lagi melatih mereka esok hari. Mereka pun lantas pergi ke rumah Sani untuk meminta Sani tetap melatih. Karena sejak kecil mereka dilatih oleh Sani, maka jika nanti mereka bermain di John Mailua Cup juga harus bersama Sani. Beta mau dapat kakak Sani. Namun Sani tetap menolak dengan alasan jika Sani akan fokus mencari uang untuk keluarganya dan meminta mereka tetap berlatih dengan siapapun itu. Beta yang bisa latih kamu semua. Saya nggak ada waktu lain. Kabar jika Sani sudah tidak melatih anak-anak Tulehu hanya didengar oleh seorang guru dari SMK Paso bernama Yosef. Yosef yang mengetahui latar belakang Sani lantas memintanya untuk membantu melatih SMK Paso untuk bermain di John Mailua Cup. Kakak bisa ikut beta dulu? Mari. Namun awalnya kepala sekolah menolak Sani untuk melatih di sekolah itu karena Sani seorang Muslim. Apa kata orang tua murid nanti? Sani itu Muslim. Untungnya Yosef dapat meyakinkan kepala sekolah itu agar mau menerima Sani. Ya sudah, tapi Yosef mesti kalau terus ya. Di tempat lain, anak-anak Tulehu diberitahu oleh Pangana jika Sani melatih SMK Paso. Anak-anak yang penasaran langsung datang ke SMK Paso untuk melihatnya sendiri. Setelah mereka melihat dengan mata kepalanya sendiri, Salim dan Alvin lantas berkeinginan untuk pindah ke SMK Paso. Namun temannya yang lain tak setuju dengan Salim dan terjadilah pertikaian di antara mereka. Salim, kalau si mau pindah, si pindah saja. Salim dan Alvin yang hanya ingin dilatih oleh Sani lantas datang ke SMK Paso. Di sana Yosef yang melihat kedatangan mereka lantas menghampiri dan menanyakan tujuan mereka datang ke sini. Katong mau latihan dengan kakak Sani, kakak. Setelah mengetahui jika Salim dan Alvin hanya ingin dilatih oleh Sani, dan kebetulan tim SMK Paso membutuhkan pemain di posisi mereka, akhirnya Salim dan Alvin diterima bergabung di tim SMK Paso. Embe, Apin, mari kak. Berkat latihan yang diberikan oleh Sani, SMK Paso pun dapat melaju hingga final dan akan melawan Tulehu Putra. Sebelum pertandingan dimulai, Sani dihampiri oleh kakak Sofyan Lestaluhu, seorang putra Tulehu yang menjadi pengurus PSSI di Jakarta. Setelah sedikit berbincang, Sani lantas mengumpulkan timnya untuk mengatur strategi. Namun sayang, tim asuhan Sani kalah dengan Tulehu Putra saat itu.
Malam harinya, Sani ditunjuk oleh Bapak Raja untuk menjadi pelatih kepala dan mempersiapkan tim Maluku untuk bertanding di Indonesian Cup U15 yang diadakan PSSI di Jakarta. Tim itu dibentuk, maka saudara Sani ditetapkan sebagai pelatih kepala. Raffi yang ditunjuk untuk menjadi asisten pelatih menolak karena dia merasa dialah yang lebih pantas menjadi pelatih kepala karena tim Tulehu Putra lah juara dari John Mailoa Cup kemarin. Lebih baik bisa terlibat sama sekali, oh. Sesampainya di rumah, Sani menceritakan semua kepada istrinya. Haspa yang tahu betul cita-cita suaminya itu mendukung apapun keputusan Sani. Beta cinta Oswepi. Setelah mendapat dukungan dari sang istri, Sani pun memulai latihan bersama Yosef. Pemain yang dipanggil saat itu mayoritas anak-anak Tulehu dan beberapa anak dari Paso. Namun, latihan pertama itu tidak berjalan mulus. Salimbe yang mengetahui jika Pasamba bersaudara adalah anak komandan Brimob membuat Salimbe tak suka dengan mereka karena ayah Salimbe tewas terkena peluru polisi saat kerusuhan. Dong bapak yang bunuh beta bapak. Kasih dia bukan ipata begitu. Tidak hanya itu, Sani juga masih terhalang biaya untuk mereka bisa berangkat ke Jakarta. Meski mereka sudah diberi dana oleh Komda PSSI Maluku, namun uang itu masih belum cukup untuk berangkat ke Jakarta. Mama Alvin yang mendengar perbincangan Sani dan Yosef lantas menghampiri dan memberikan kalung emasnya untuk menambah dana agar anak-anak bisa berangkat ke Jakarta. Terima sah. Beta ikhlas. Tidak hanya Mama Alvin, Bapak Jago, pendeta dari Paso, dan warga Tulehu yang lain juga datang ke rumah Sani untuk memberi bantuan agar anak-anak bisa berangkat ke Jakarta. Terima sudah. Karena masih ada sedikit kekurangan, saat Haspa pergi ke Ambon, Sani nekat menjual kambing miliknya tanpa sepengetahuan Haspa. Sani, cukup ya? Ya sudah. Tentu saja itu membuat Haspa sangat marah, karena harta terakhir mereka yang disiapkan untuk masuk sekolah anaknya dijual Sani untuk membiayai tim Maluku berangkat ke Jakarta. Besok di Jakarta, beta mau pulang ke Ambon. Tiba di hari keberangkatan tim Maluku ke Jakarta. Walaupun masih marah, Haspa tetap menyiapkan kebutuhan Sani untuk pergi ke Jakarta. Semua warga juga berkumpul untuk melepas keberangkatan tim Maluku dengan harapan mereka pulang membawa cerita indah. Di pertandingan pertama, Maluku melawan DKI Jakarta. Awalnya Maluku memimpin skor 1-0, namun di pertengahan babak kedua, permainan mereka mulai kacau. Hingga akhirnya Jakarta bisa menyamakan kedudukan. Gol itu membuat Vinky dan Salembe saling menyalahkan dan berakhir dengan adu pukul. Ternyata berita pertikaian itu sudah sampai ke Maluku. Haspa yang malu saat mendengar berita itu lantas pergi pulang ke Ambon. Pulang ke beta pun mama di Ambon. Sani yang diberitahu jika Haspa pergi dari rumah memutuskan untuk pulang ke Maluku dan meninggalkan timnya sendirian. Walaupun Yosef sudah menahan Sani untuk tetap tinggal, namun Sani tetap kekeh untuk pulang ke Maluku. Pulang ke Maluku demi mengajak istrinya kembali ke rumah. Beta mau pi ambil Haspa deng beta penganaan. Untungnya saat akan meninggalkan hotel, Sani bertemu dengan kakak Sofyan. Kakak Sofyan mengingatkan Sani
jika saat Sani pergi ke Jakarta, dia membawa sejuta harapan dari masyarakat Maluku. Dan akhirnya Sani pun luluh dan memutuskan untuk tetap tinggal di sana untuk mewujudkan mimpi masyarakat Ambon. Setelah semua yang pahit, Sani, beta percaya Ose bisa. Di pertandingan berikutnya, permainan tim masih sama saja. Salimbe dan Pinky juga masih saling menyalahkan. Namun saat di ruang ganti, sebelum babak kedua dimulai, Sani mengingatkan mereka jika mereka di sana mewakili Maluku, bukan Tulehu, Paso, Islam ataupun Kristen. Tanya katong siapa? Kamu jawab apa? Rupanya perkataan Sani itu bisa membuka mata semua pemainnya, dan di babak kedua mereka sudah bisa bekerja sama dan dapat membalikan skor menjadi 2-1. Semakin hari permainan mereka semakin kompak hingga akhirnya Maluku bisa masuk ke babak final untuk kembali melawan DKI Jakarta. Namun sayang, saat pertandingan final, wasit yang kurang teliti memberikan penalti untuk DKI Jakarta dan membuat Maluku tertinggal 1-0. Karena keputusan kontroversi wasit tadi membuat mental mereka semakin menurun. Namun dengan suntikan semangat dari Sani, mereka pun kembali bersemangat. Kakak Sani minta kamu semua masuk ke lapangan dengan satu keinginan. Dan di lapangan, mereka bisa bermain dengan baik dan bisa menyamakan kedudukan untuk memaksa DKI Jakarta bermain adu penalti. Dan di babak adu penalti itu, Maluku dapat mengalahkan Jakarta dengan skor 3-0 dan menjadi juara Indonesian Cup U15.